Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi terkait materi matematika, yaitu materi trigonometri pada bagian ke-6 atau part 6. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Imade Dwi Payana Angga Wijaya Kusuma, nomor absen 11 dari kelas 10 IPS 2. Di sini kita masih membahas materi trigonometri, yaitu di C, identitas trigonometri. Di sini kita akan melanjutkan di perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Dan materi yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada bagian part 5. Lanjut, yang kedua yaitu identitas perbandingan. Dalam identitas perbandingan ada pun hubungan-hubungan, yaitu hubungan antara tan A, sin A, dan cos A, yaitu tan A sama dengan depan per samping. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yaitu di sini adalah sudut A, yaitu depan per samping, yaitu depan per samping. Jadi Y per X dikali 1 per R per 1 per R. Jadi sama dengan Y per R per X per R. Jadi sama dengan sin A per cos A. Dan yang kedua yaitu hubungan antara cotan A, sin A, dan cos A. Yaitu cotan A sama dengan samping per depan. Dapat kita lihat di sini yaitu samping per depan. Jadi X per Y. Jadi dikali 1 per R. Dikali per 1 per R. Jadi sama dengan X per R per Y per R. Jadi sama dengan cos A per sin A. Sehingga didapatkan suatu identitas perbandingan, yaitu tan A sama dengan sin A per cos A. Dan cotan A sama dengan cos A per sin A. Yang ketiga yaitu ada identitas Pitagoras. Identitas Pitagoras merupakan identitas yang diturunkan dari teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku yang berlaku ketentuannya sebagai berikut, yaitu jumlah kuadrat sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miring, yaitu Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R kuadrat. Dari persamaan tersebut diperoleh 3 identitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas sin A, identitas sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Yang kedua yaitu identitas 1 plus tan kuadrat A sama dengan sek kuadrat A. Dan yang terakhir yaitu identitas 1 plus cotan kuadrat A sama dengan cosek kuadrat A. Yang pertama yaitu identitas sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Perhatikan pada gambar segitiga siku-siku di samping, yaitu diketahui Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R. Jadi bagi kedua ruas dengan R kuadrat. Dapat kalian perhatikan pada gambar ini, yaitu Y kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat sama dengan R per R kuadrat per R kuadrat. Lalu kita sederhanakan menjadi Y kuadrat per R kuadrat plus X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Jadi di sini menjadi Y per R kuadrat plus X per R kuadrat sama dengan 1. Jadi sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Dan perhatikan pada di bawah ini, yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Juga bisa sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Dan yang kedua yaitu sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Juga bisa menjadi cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Lanjut yang ke B, yaitu identitas 1 plus tan kuadrat A sama dengan sek kuadrat A. Dapat kalian perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping ini, yaitu diketahui Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R. Bagi kedua ruas dengan X kuadrat, yaitu Y kuadrat plus X kuadrat per X kuadrat sama dengan R per X kuadrat. Lalu mendapatkan Y
kuadrat per X kuadrat plus X kuadrat per X kuadrat sama dengan R kuadrat per X kuadrat. Mendapatkan hasil yaitu Y per X kuadrat plus 1 sama dengan R per X kuadrat dan mendapatkan hasil tan kuadrat A plus 1 sama dengan sek kuadrat A. Dan perhatikan pada di bawah ini yaitu tan kuadrat A sama dengan sek kuadrat A. Bisa juga menjadi 1 sama dengan sek kuadrat A min tan kuadrat A. Yang kedua yaitu 1 plus tan kuadrat A sama dengan sek kuadrat A. Bisa juga menjadi yaitu tan kuadrat A sama dengan sek kuadrat A min 1. Dan yang terakhir yaitu identitas 1 plus tan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Dan perhatikan pada gambar segitiga di samping ini, yaitu diketahui Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R. Lalu kita bagi kedua ruas dengan Y kuadrat, yaitu Y kuadrat plus X kuadrat per Y sama dengan Y kuadrat per R. Jadi Y kuadrat per Y kuadrat plus X kuadrat per Y kuadrat sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Jadi 1 plus Y per X per Y kuadrat sama dengan R per Y kuadrat. Jadi 1 plus tan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Dan perhatikan di bawah ini yaitu 1 plus tan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Jadi 1 sama dengan kosek kuadrat A min tan kuadrat A. Dan yang kedua yaitu 1 plus tan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Jadi tan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A min 1. Sehingga berdasarkan ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan 3 jenis identitas Pitagoras Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan R pada trigonometri yaitu sebagai berikut yang tadi sudah dijelaskan, yaitu identitas sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1, identitas 1 plus tan kuadrat A sama dengan sek kuadrat A, dan identitas 1 plus tan kuadrat A sama dengan kosek kuadrat A. Lanjut yang keempat yaitu pembuktian identitas trigonometri. Pada identitas trigonometri, terdapat persamaan yang memuat bentuk trigonometri dan menghubungkan dua ekspresi pada kedua ruas persamaan. Suatu identitas bernilai benar untuk semua nilai pengganti variabelnya. Identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan salah satu cara berikut. Yaitu, yang pertama yaitu jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Dan yang kedua yaitu jika bentuk ruas kanan persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kanan persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kiri persamaan. Dan yang ketiga yaitu ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tepat menjadi sama. Dan di sini ada beberapa langkah membuktikan identitas trigonometri, yaitu ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar, yaitu sinus dan kosinus. Lalu ubahlah ke bentuk paling sederhana. Dan dalam menyederhanakan, kita dapat menggunakan strategi sebagai berikut, yaitu menyamakan penyebut, dikalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara, yaitu 1. Misalnya sin A per sin A. Dan yang ketiga yaitu tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara atau 0. Misalnya cos A min cos A. Dan di sini ada contoh soal yaitu buktikanlah identitas trigonometri berikut, yaitu 1 min sin X per cos X sama dengan sek X min tan X. Jadi cara menjawabnya kita dapat membuktikan yaitu 1 min sin X per cos X sama dengan sek X
min tan X. Jadi sisi yang lebih kompleks yaitu adalah sisi kiri atau ruas kiri. Jadi 1/sin X per cos X sama dengan sec X min tan X. Jadi kita samakan penyebutnya yaitu 1/cos X min sin per cos X sama dengan sec X min tan X. Jadi sec X min tan X sama dengan sec X min tan X. Jadi ini terbukti jawabannya. Jadi dapat kita buktikan bahwa 1 min sin X per cos X sama dengan sec X min tan X ini terbukti benar. Di sini ada latihan soal yang dapat kalian kerjakan, yaitu ada 2 latihan soal, yaitu buktikan bahwa persamaan identitas trigonometri berikut adalah benar. Yang kedua yaitu buktikan identitas trigonometri berikut ini, yaitu ini soalnya dan ini juga soalnya. Dan sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat dalam proses pembelajaran. Sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.